lebih baik. Untuk susu ibu hamil, apakah baik atau lebih baik diganti dengan bahan lain? Kalau susu sapi enggak, saya tidak menganut paham susu sapi. Jadi pokoknya semua susu untuk baik pertumbuhan atau apapun jangan pakai susu sapi. Kalau saya sih ya, tapi kalau Anda mau silakan aja. Ganti dengan apa? Banyak pilihannya sebenarnya kalau mau. Susu kambing bisa, enak. Beritahu teman ya. Enak banget ya Pak? Mau nambah ya Pak? Jadi gantinya apa? Ini kan bisa nih. Walnut, pistachio, almond. Jadi kan ada, ya nggak usah banyak-banyak juga. Toh berapa sih kebutuhan susu kita sehari gitu loh. Kasih air sedikit, kasih madu, atau mungkin ada topping lagi dengan berbagai yang bahan yang lain juga bisa insya Allah. Ya. Susu kambing juga bisa menjadi pilihan. Susu kambing itu kalau saya lebih, kalau memang pengen susu hewan, maka susu kambing pilihannya. Tapi kalau Anda pengen milk plant atau susu tumbuhan, ya tadi. Kedelai tidak termasuk. Kecuali kedelainya ada fermentasi. Jadi kalau ini bisa dibikin susu, bisa. Kalau fermentasi kayak begini, bisa dibikin susu. Ini kan ada tulisannya. Tempe sehat non-GMO, ada tulisannya. Gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nenek saya kena hipertensi dan diabetes. Juga apa ini? Jantung. Apa herbalnya? Tadi kan sudah disampaikan. Lidah buaya itu kasih makan beliau. Lidah buaya itu bisa untuk DM, diabetes juga, kasih rumput laut. Jadi benerin piring beliau dulu. Jadi jangan fokus ke penyakitnya. Benerin piringnya. Ya. Jadi banyak sebenarnya kalau untuk katanya saya bilang hipertensi misalkan beliau bisa minum air kelapa, maka minum aja air kelapa. Ya, juga bisa untuk hipertensi. Bolehkah meminum air nano sebelum tidur? Boleh. Air nano yang baik sebelum tidur apa? Kalau saran saya, kalau ibu-ibu, bosnya teman-teman sekalian tetap pengen minum itu sebelum tidur, maka cari yang rendah kalori. Air nanonya ya, atau air infusan itu rendah kalori. Contohnya apa? Rimpang. Rimpang-rimpangan atau bumbu itu rendah kalori. Jadi sebelum Anda bikin berapa jam gitu kan? Rata-rata sih 6 jam. 6 jam sudah mulai ekstraksi dia. Jadi misalkan ada jam 5, jam berapa? Jam 3 lah. Tidurnya misalkan jam 8 atau jam 9, maka Anda rendam di jam 3 sore. Rendam jam 3 sore, nanti waktu mau minum jam 9 malam kan, pas tuh. Dan jangan banyak-banyak, segini udah cukup. Jadi kayak begini sebenarnya beberapa keping atau beberapa potong kunyit sudah cukup. Kunyit boleh, jahe boleh, ketumbar boleh, mau campur semua juga boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Dan jangan menuhin airnya. Ya, terlalu banyak juga tidak baik. Jadi kita butuh dikit saja karena dengan dia ekstraksi keluar itu udah cukup untuk kita, ya. Jadi bolehkah kalau buah tetap ada kalorinya. Jadi kalau pagi tidur berat ya tubuh kita untuk mencernanya. Bukan berat sih, kerja lagi gitu. Jadi jangan bebani dengan kalori. Penyedap makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi apa? Kan penyedap makanan itu salah satu namanya kan glutamat. Kita kenalnya dengan MSG kan, monosodium glutamat. Nah itu baru sekalian bisa Anda bikin dari kaldunya jamur. Jamur itu glutamat alami. Maka kemarin saya sempat share kan resepnya itu yang jamur itu. Ya, itu bisa Anda bikin kaldu. Cara bikin kaldu gimana? Saya pun nggak tahu cara bikin kaldu, tanya ibu-ibu deh. Coba bikin kaldu dari jamur, nanti disimpan di kulkas. Jadi pengen masak apa, kasih kaldu jamur. Kan penyedapnya itu. Itu jauh lebih sehat daripada makan penyedap yang sintetik. Ayah saya awalnya vertigo, pengaruh bagian telinga dalam. Sampai sekarang beliau susah untuk tidur tiap malam, sangat susah terpejam. Solusinya apa? Dibekam. Area kepala dan daerah belakangnya coba dibekam. Leher, semua dibekam. Sama dipijit. Ya, itu insya Allah sih, sepengalaman saya bisa membantu. Ya, orang-orang yang vertigo. Dan salah satu yang disarankan untuk orang-orang yang seperti itu adalah coba dia mulai biasakan untuk makan atau minum rimpang-rimpangan. Termasuk garam juga saran saya diminum. Ya. Dalam jumlah yang tidak banyak. Ya, garam ini ya, bukan garam dapur. Ya. Apakah bisa dengan memperbaiki pola makan menyembuhkan stroke menaun? Nggak bisa. Allah yang menyembuhkan. Ya, jadi konteksnya adalah gini Pak Bu. Kita harus tahu juga, misalkan ada seorang bapak-bapak. Jadi gini, kan sudah saya bilang tadi, true health itu bukan nggak ada penyakit, tapi
the presence of vitality. Jadi kita orang stroke, maaf umurnya udah 70 tahun ya, stroke 70 tahun berat Mbak Bu. Tapi tiba-tiba Anda misalkan susu tadi, kalau susu tadi itu ya, susu almond, walnut gitu tuh, dan susu kacang-kacang, itu kalau Anda kasih sama orang stroke, itu efeknya luar biasa loh. Bagusnya luar biasa. Ya, termasuk juga alpukat ya, alpukat tadi juga bagus, kemudian coklat juga kasih. Jadi orang-orang tua itu coba yang stroke gitu kan, coba kasih coklat. Baik, bagus. Ya, tapi coklat yang Anda bikin sendiri gitu kan, bukan susu coklat tapi ya coklat gitu kan, dikasih air panas, kasih kurma, kasih madu, kasih garam sedikit. Itu bisa membantu, bisa membantu. Ya, termasuk juga stroke ini adalah kalau saya saran saya pribadi dari pengalaman saya, stroke ini bisa dibantu dengan, kalau di rumah sakit kan fisioterapi. Sebenarnya tidak kalah penting itu, stroke ini harus dibantu dengan pijetan. Akupressure atau apapun harus dibantu dengan, sebab apa? Kalau dia nggak gerak, ya orang-orang stroke itu kan lama-lama kecil. Ya, lama-lama kecil itunya, bagian tubuhnya.